if you're in a club and together with the supporters, you should, if not as a family, then as a group of best friends. So and for this, everybody has to play their role and to do their job and all these things. And we can't do what we have to do in the best way without the fans, without the supporters. I would like to celebrate in 6 years, 6 times after each season, something that would be great. Really celebrate, not a small thing, really celebrate something. Driving on a big bus through Liverpool, celebrating with 600,000-700,000 people, that what I would love to do. Coutinho, beautifully done, curved in, there's the punch! Philippe Coutinho with a brilliant goal! It's Coutinho again, and Liverpool lead at Stamford Bridge! The corner for Jurgen Klopp! For Emre Can, who's thinking about the shot, it was a good one, well saved by Cech, and then it goes from Roberto Firmino, and Liverpool get the early goal! That's Milner, and now Firmino goes for goal and picks out an absolute beauty! What a goal from Roberto Firmino to light up Anfield! Another one-on-one, and this time makes it count! From 3-1 down, Liverpool incredibly lead 4-3. What about that? It's 4-4! Lallana, oh, it's 5-4 to Liverpool! Unending drama, it's incredible! Clubs on the pitch! Every Liverpool player celebrates! It's one of the great Premier League dramatic matches here, and, well, you just could never, ever write a script like this. Offside! Firmino, 3! Has them 3 goals up at the home of the morning leaders. This is astonishing. There won't be any additional time at the end of this first half. Coutinho's away here from Dorella. Oh, what a fantastic goal by Philippe Coutinho. Firmino wouldn't quite drop. Now it has Sturridge! And in! It is Daniel Sturridge! He has put his name in lights, and Liverpool lead! Through here to Aubameyang, and Liverpool are opened up again, and they've scored another one, and it's 2 for Dortmund inside 9 minutes, and Liverpool on the ropes already. Disaster for Liverpool. Who plays a good ball through to Origi. Origi in for Liverpool! And the lifeline in front of the top. It's Coutinho, Milner, Coutinho. Oh, fantastic strike! And Liverpool back. Martina and from Gay. It's brilliant! It's absolutely magnificent! For Salah, who's isolated. Koscielny here, can he get past him? Mo Salah looking for Coutinho, it has come, Liverpool lead, they're on their way, on the road again. Robertson's on his way forward, it's gone instead to Sadio Mane, and Liverpool get a second goal, and Sadio Mane, and then Salah, and he's in, and he scores, and it's Mo Salah again. That's 32 goals this season for Liverpool's magical Egyptian. Toss behind, and he goes, oh, what a touch! Fantastic little close in there by Firmino. Space here, Salah, and he's got the red shirt flooding forward, and he's going to go himself, and he does so well! Absolutely brilliant again from Mo Salah. The twinkling feet, the ice-cold finish, the Egyptian on fire, and still, and it's the hat-trick for Mo Salah. What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turning the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. So, hey what's up guys, so welcome back with me. So, ya, akhirnya gue upload video lagi teman-teman. Dan ini adalah video pertama untuk
Career Mode Liverpool, but ini adalah video pembahasan sejarah tentang Liverpool. Jadi Liverpool ini adalah tim yang kita pilih untuk bermain di next Career Mode, karena ada sedikit tragedi kemarin, yaitu Career Mode 7 dari Walsall tiba-tiba tidak jelas. Saya sudah menceritakannya di video sebelumnya, kalian bisa tonton aja, nanti hopefully bisa gua cantumkan linknya di deskripsi atau di mana ya, kalian lihat aja nanti lah, atau ya kalian bisa langsung cari saja sendiri, itu video kurang lebih 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Dan ya, kita akan langsung saja, dan ini adalah Career Mode episode 0, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarahnya Liverpool dari sisi juaranya, pembuatannya, mungkin maybe bisa makna logonya. Nanti kita akan pelajari semua di sini. Jadi hopefully sebelum gua membahas ke sejarahnya, gue pengen kasih tahu dulu kalau Career Mode ini adalah minimal project 3 musim. Kenapa project 3 musim? Jadi nanti akan gue jelaskan di akhir video setelah gue akan membahas sejarah tentang Liverpool ini pastinya. Dan hopefully mungkin ya nggak tahu video ini bakal lama apa enggak, tapi yang jelas semoga tidak begitu lama agar kalian mungkin tidak bosan juga nontonnya, karena kita cuma mengulik sejarah saja, tidak bermain gameplay pastinya ya kan. Tapi tidak apa-apa, kita akan membahas sejarah dari Liverpool. Oke, jadi yang pertama adalah kita bahas adalah Liverpool terbangun atau berdiri di tanggal 3 Juni 1892 dan sekarang sudah berumur sekitar 128 tahun. Hopefully ini beda 2 hari sama tanggal lahir gua. Gua lahir 1 Juni. Wait, sebelum itu gua minum dulu ya, agak haus gua sejujurnya, belum minum dari tadi ya. Iyalah bodo amat ya. Oke. Setelah itu kita bisa lihat stadion sudah pasti kalian tahu, Anfield, dan julukannya adalah The Reds. Itu udah, iya kalau mungkin kayak gini mungkin kalian sudah tahu pastinya. Dan kita langsung saja dari sini, bisa kita lihat di sini yang gua ini, Liverpool Football Club, dikenal sebagai Liverpool atau The Reds, adalah sebuah klub sepak bola asal Inggris yang berasal dari kota Liverpool. Saat Liverpool adalah peserta Liga Utama Inggris. Ya ini ya, merupakan gelar juara di tahun 2019-2020 musim lalu, dan mereka sebagai kandidat juara Premier League. Dan ya, kalian bisa lihat ini adalah trofi Liverpool selama ini. Jadi Liverpool ini telah memenangkan 6 trofi Liga Champions UEFA. Ini kalian bisa lihat nih, UEFA Champions League. Ya, masa nggak tahu UEFA Champions League? Kalian berarti bukan fans sepak bola pak kalau nggak tahu Champions League. Dan merupakan klub dengan pemegang gelar juara Liga Champions terbanyak di Inggris. Yes, itu memang benar. Karena cuman satu tim Inggris doang setahu gue yang megang trofi ini, yaitu ada Liverpool. Cuma Liverpool doang yang bisa megang. Kalau kalian tahu gini, gue jelasin aja ya biar kalian nggak bingung. Jadi di Liga Champions itu ada peraturan bahwa saat sebuah tim itu akan dikasih trofi asli Liga Champions itu setelah mereka bisa minimal juara Liga Champions 3 kali berturut-turut, atau kalau tidak 3 kali berturut-turut, minimal mereka harus punya 5 title Liga Champions. Itu baru setelah gelar kelimanya mereka bisa membawa pulang trofi Liga Champions yang asli. Nah biasanya kalau misalnya kalau misalnya kalian baru sebuah tim ini baru 1 atau 2 kali menang, itu mungkin dia bakal dikasih trofinya dulu, dipajang mungkin sekitar 8 bulan, 5 bulan nih, nggak tahu lah, gue lupa berapa. Tapi setelah itu nanti akan dikembalikan ke UEFA-nya dan UEFA akan membuat replikanya, dan replikanya itu yang akan dipajang. Nah setelah, kalau misalnya nanti sesuai yang tadi,
minimal dia harus bisa juara Liga Champions 3 musim berturut-turut atau enggak menang trofi Liga Champions sebanyak 5 kali. Kalau setahu gua itu sekarang adalah Raja Liga Champions, lu udah pasti tahu Real Madrid dengan 13 kali juara Liga Champions. Tapi gue udah nggak usah ngebahas itu karena kita kan ngebahas sejarah Liverpool. Jadi Liverpool ini sudah punya 6 trofi di sini ya kan. Kalian bisa baca punya 6 trofi Liga Champions dan dia memang cukup berprestasi di ajang Eropa Liverpool dan dia punya trofi terbanyak di Eropa di Inggris untuk ajang Eropa. Apa nih, merupakan klub pemegang ya Champions League terbanyak di Inggris dan ketiga di Eropa. Oh, bahkan ketiga di Eropa setelah Real Madrid dan AC Milan. Ya well, gue tahu memang Real Madrid ini kalau nggak salah punya 13 trofi Liga Champions. Memang dia sulit dikalahkan. Dan AC Milan ini setahu gue 7 atau nggak 8, lupa gue, 7 atau nggak 8 Liga Champions. Jadi mungkin Liverpool masih bisa ngejar lah kalau untuk Milan. Tapi untuk Madrid itu butuh usaha keras, Pak. Karena apa? Karena Real Madrid 13 trofi Liga Champions. Dan jika kalian tahu di eranya Zinedine Zidane sudah ada 4 trofi bahkan itu terkumpul, Pak. Gila. Apalagi yang waktu itu mereka 3 musim berturut-turut tuh bener-bener gila, Pak. Menggila parah. Dan ya kita tidak usah bahas ke sana. Oke, Liverpool juga pernah megang 3 gelar juara Liga Eropa, UEFA Europa League kalau kalian bisa tahu, dan 3 gelar Piala UEFA Super UEFA atau ya bisa dibilang UEFA Super Cup lah ya. Pemenang antara Europa League dan juga Champions League. Jadi terkuat dari dua dari terkuat lah bisa dibilang gitu kan. Dan di kompetisi domestik Liverpool kurang lebih sekarang itu sudah punya sekitar 19 gelar, kalian bisa lihat di sini, which 19 gelar Liga Champions, 19 gelar, gue mau ngeblok satunya nggak bisa, nah ini 19 Liga Inggris, gelar Liga Inggris, dan sekaligus musim lalu itu adalah berakhirnya puasa Liverpool setelah 30 tahun kurang lebih tidak juara Premier League lagi atau Liga Utama Inggris lah ya bisa dibilang. Era-era Premier League tuh tahun 2000 berapa sih? Gak tahu gue. Ya mungkin gue masih ya kecil, mungkin nggak tahu juga, gue lupa. Karena gue tahu Premier League tuh umur 7 atau nggak 6 tahun. Liga yang pertama gue tahu tuh Liga Spanyol. Kenapa? Karena tim yang pertama gue tahu adalah Real Madrid gitu kan. Di Eropa ya. Oke. Terus serta nih kalian bisa lihat ada Liga Inggris dan 7 piala FA Cup, kalian tahu lah FA Cup kan, dan serta 5 kali juara Piala Liga atau bisa dibilang Carabao Cup. Yep. Dan oke, 8 kali ya, menarik juga trofinya. Berarti kalau bisa di total 19 7 20 berapa tuh? 7 8 itu berarti ada sekitar 15. Oke, 15 19 tambah 15 ya kurang lebih punya 34 ditambah 6 trofi. Jadi kurang lebih Liverpool tuh selama 128 tahun itu sudah mengumpulkan sebanyak berapa trofi? 6 trofi. Terus berarti kan 40 trofi nih. 40 ditambah Eropa 3 berarti 43, terus tambah UEFA Super Cup tuh 4 ya ternyata. 47 gelar coy. Jadi kurang lebih punya 47 trofi. Total dari keseluruhan trofi Liverpool tuh mereka punya mengumpulkan 47 trofi. Well itu cukup ya dalam 128 tahun sih. Well emang sepak bola tuh populernya memang di era 90-an ya itu udah mulai populer sepak bola. Mungkin di eranya Pele, Maradona itu mungkin dunia tuh masih belum begitu kenal sepak bola ya. Well karena gue terlahir semasa sepak bola eranya sudah modern gitu loh, bukan era-era dulu-dulu lagi gitu kan. Gue tuh ya mungkin Gerrard udah di Liverpool itu gue lahir di situ kan. Jadi ya memang begitu. Oke, terus kita
kita lanjut ke mana lagi? Didirikan siap betul dengan Football League pada tahun berikutnya. Klub ini telah bermain di Stadion Anfield sejak pembentukannya terletak sekitar 4,8 dari Oke. Berarti ya Anfield ini bisa dibilang itu berada di pusat kota Liverpool ya. Ya memang di Eropa itu beda dengan di Indonesia rata-ratanya ya. Terkadang tuh di Indonesia itu stadion besar tuh biasa ditaruhnya tuh di ujung ya kebanyakan lah ya, kebanyakan tuh ya di ujung-ujung kota atau ya tidak terlalu dekat dengan pusat kota lah. Ya kita tahu Indonesia tuh negara macet Pak. Kalau di Inggris kan hopefully itu kebanyakan orang tuh jalan kaki gitu, di Eropa tuh jalan kaki kebanyakan orang-orang. Ya itu gue nggak tahu juga bener apa enggak ya, tapi ya sepengetahuan gue sih sepertinya kayak gitu. Jadi ya bener salah itu yang gue nggak tahu juga, tapi ya itu hanya sepengetahuan gue aja. Dan apa ini, periode paling sukses dalam sejarah Liverpool adalah tahun 1970-an dan 1980-an ketika ini Bill Shankly ya, kalau kalian tahu ini Bill Shankly salah satu legend pelatihnya Liverpool juga yang benar-benar membuat Liverpool benar-benar menggila di eranya dia tuh benar-benar bagus banget. Gue juga tahu Bill Shankly ini salah satu manajer yang ya bagus lah dengan sebuah gelar Liga dan 7 piala Eropa. Lu lihat 7 piala Eropa, bayangin Pak, apa nggak menggila itu bener. Dan emang Liverpool memang banyaknya di era Bill Shankly ya, kalau kalian tahu tuh. Kalau kalian fan Liverpool mungkin kalian tahu lah, ini sampai dibuatin patungnya kalau bisa lihat, karena memang benar-benar legend banget nih Bill Shankly. Kalau kalian fans Liverpool hopefully misalnya ya itu pun belum tentu juga sih kalau misalnya kalian fans Liverpool. Gue tahu Bill Shankly kenapa, karena ya lu tahu gue fans Liverpool kan. Dan ini gue jelaskan kembali, gue pilih Liverpool bukan karena gue fans Liverpool. Ini bener-bener emang dari hasil votingnya coy ya. Jadi mohon maaf, bukan karena gue suka Liverpool coy, gue pilih Liverpool, tapi karena memang votingnya berpihak kepada Liverpool. Jadi ya makanya gue pilih Liverpool gitu loh. Jadi ini bukan semena-mena karena gue suka Liverpool, jadi gue mainin karir mode Liverpool gitu. Oke, sudah lanjut. Sudah berapa kali saya ngomong begitu. Liverpool sejarah persaingan dengan klub-klub Everton. Ya kalau kalian tahu Everton dan Manchester United adalah big rivalnya Liverpool. Everton ini bisa dibilang rival sekota sih, rival sekota karena Everton dan Liverpool tuh cukup dekat ya. Paling kandang mereka tuh juga cukup dekat. Dan juga ya Manchester United, derby apa gue nggak tahu dari julukannya. Kalau MU Liverpool derby apa ya, mungkin ada di situ, ada derby London, derby Manchester. Gue nggak tahu kalau Liverpool ini derby apa ya, yang mau tahu ya silahkan komen saja bagi yang tahu. Terkenal dengan derby, ini nih sorry ada nih, derby Merseyside. Manchester United dikenal dengan sebutan Northwest Derby ya. Jadi kalau misalnya Everton itu dikenalnya dengan Derby Merseyside. Ini penting juga nih coy, buat judul ini mantap nih. Dan juga kalau misalnya dengan lawan MU itu dia kurang lebih ada Northwest Derby ya. Oke, kita apa lagi yang bisa dikulik-kulik ini? Star Fanatic di seluruh dunia memiliki the atau lagu. Bagi kalian nggak tahu, You'll Never Walk Alone ini adalah sebuah ini gue buka dulu ya. You'll Never Walk Alone ini adalah sebuah apa ya, bisa dibilang bukan title, apaan sih, gue mau ngomong apa ya, tagline-nya Liverpool yaitu You'll Never Walk Alone, artinya ya kamu tidak berjalan sendirian gitu. Dan ya ini memang lagunya Liverpool, lagu kebangsaan, lagu apa ya, bisa dibilang lagu anthemnya Liverpool lah gitu loh, anthem. You'll Never Walk Alone. Nah ini kalau bisa lihat nih, gue buka logonya ya, di sini ada tulisan You'll Never Walk Alone ya. Kalau kalian fans Liverpool, bahkan mungkin nggak cuman fans Liverpool aja sih yang tahu,
Mungkin ya kalau kalian tak sering nonton Liverpool main, ya itu kalian juga bakal ngeh juga ada logo You'll Never Walk Alone-nya. Dan ini gue lupa burung apa ya. Nanti kita bakal bahas juga kok di akhir-akhir tapi kalau logo ya. Oke, kembali lagi dan yuk kita coba cari lagi apa lagi yang menarik ya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya. Pemiliknya itu Fenway Sport Group, pemilik Liverpool, dan ketuanya adalah Tom Werner. Manajernya ya kalian sudah tahu untuk sekarang masih tetap dipegang oleh Jurgen Klopp, salah satu pelatih terbaik dunia sekarang yang dulu sempat membeludak namanya di Liverpool sampai sekarang sih. Apa ini? Juara satu Liga Inggris. Oke, ya 2019-2020. Sejarah masa awal dan pembentukan ini kalau gua bahas sampai sini nih video bisa sampai 2 jam Pak sejujurnya. Cuman karena gue lebih baik untuk mempersingkat aja, jadi yang menurut gue cukup penting itu bakal gue bahas. Mungkin ini nggak bakal gue bahas. Nah ini masa awal dan pembentukan ini ya kita akan bahas secara ringkas saja ya. Dia didirikan di tahun 15 Maret. Bentar. Tadi katanya ini berdirinya 3 Juni 1892 ini. Ya nggak tahu lah ya, gue juga bingung. Oh iya nih kan bener kan. Liverpool didirikan pada 16 Maret 1892 sebagai akibat persatuan antara Komite Everton. Makanya sampai sekarang nih bener-bener derby yang menurut gue memanaskan ya Liverpool Everton. Ya well memang di Premier League itu agak sedikit kurang kalau kalian bukan fans Liverpool. Sejujurnya gue sebagai fans Liverpool itu bener-bener apa namanya kayak melawan Everton tuh sudah kayak melawan raja terakhir Pak. Karena gue sejujurnya tahu gitu loh sejarah Liverpool dan Everton ini bener-bener emang uh, panas gitu loh. Jadi makanya Liverpool Everton ini menurut gue emang derby ya well emang Everton ya bisa dibilang tim underdog di Premier League. Well tapi mereka juga bukan tim yang bisa diremehkan begitu aja karena punya kualitas juga apalagi sekarang dengan skuadnya ada Richarlison, James Rodriguez, bahkan Allen dari Napoli kan dibeli dan sekarang pelatihnya pun dilatih pelatih yang sangat-sangat berpengalaman sekali yaitu Carlo Ancelotti gitu kan. Jadi ya nggak bisa dipandang sebelah mata Everton. Oke, lanjut presiden klubnya yang juga pemilik Anfield, John Holding ya sebagai penyewa stadion. Oke, jadi Liverpool Anfield tuh pertama disewa dulu ya. Ya ini sebenarnya nggak begitu penting tapi ya kita sedikit membaca aja lah ya. Oke, selama 7 tahun. Ya, kalau kalian pengen baca bisa pause videonya. Ini gua nggak pengen baca semua, tapi kalau kalian benar-benar pengen ngebaca ya kalian bisa pause aja silahkan saja. Dan dalam masa perkembangannya ya ini di final Piala kita kalau ini mungkin kita bakal baca karena ini mungkin agak agak sedikit penting ya. Final Piala FA pertama dilakukan pada tahun 1914. Meskipun akhirnya mereka dikalahkan oleh Burnley 1-0, setelah itu Liverpool berhasil meraih juara Liga 2 musim berturut-turut, yaitu musim 1921 dan 1921-22 dan 1922-23. Namun tidak mendapatkan trofi Liga sampai 1946. Oh, kurang lebih hampir 20 tahunan ya nggak dapat trofi. Ya, menarik. Ketika berhasil meraih gelar Liga yang ke-6 setelah berada di divisi selama what the hell 50 tahun. Liverpool ini setahu gue pernah turun ke divisi 2 nah kan. Akhirnya Liverpool mengalami kemerosotan dan degradasi. Nah, emang kalau nggak salah sih bahkan United itu kalau nggak salah belum pernah sih. City itu pun bahkan dulu sering ke degradasi loh Pak. Tim yang belum pernah kok gue main belibet sih aja terdegradasi ke divisi 2 itu setahu gue tuh Arsenal tuh belum pernah, MU kalau nggak salah tuh juga belum pernah. Ini kalau gue salah maaf ya, tapi ya ini yang sepengetahuan gue kayaknya mereka tuh belum pernah terdegradasi sekalipun ke divisi 2 ya. Tapi ya faktanya sekarang ya well emang
MU di Liga membaik, tapi di Eropa ya, masih belum bisa dipercaya. Well, ntar gue minum dulu, aus. Oke. Akhirnya ya Liverpool ke degradasi ke divisi kedua. Liverpool beberapa saat setelah Liverpool dikalahkan oleh Worcester City. Gue nggak tahu Worcester itu di mana. Coba kita cek logonya. Tidak ada kan. Football League pada Piala FA musim ini. Oke, Bill Shankly ditunjuk sebagai manajer. Ya, ini kita akan ngebahas eranya Bill Shankly ini, karena memang ini dia salah satu legend Liverpool, Pak. Salah satu manajer yang benar-benar bisa membuat Liverpool tuh membludak itu. Dari yang mungkin hanya tim biasa, ya tim-tim yang nggak begitu ditakutin, bahkan sekarang tuh malah sebagai setelah mungkin di era modern itu Jurgen Klopp memang yang menguasai Liverpool emang kan di era-era modern ini. Karena ya setelah gue lupa sebelumnya Liverpool itu siapa ya? Oh, bentar, ini kalau nggak salah ada sih di sini manajernya. Oke, ini Jurgen Klopp. Oke, Brendan Rodgers. Jadi sebelumnya Jurgen Klopp ini tuh Brendan Rodgers. Di Brendan Rodgers ini dipecat, gue nggak tahu karena apa. Sekarang sejujurnya waktu era Brendan Rodgers ini gue masih hanya mengetahui Liverpool, bukan sebagai tanda kutip fans ya. Tapi ya sejujurnya ya gue dulu tuh nggak bener-bener tahu nama pelatih. Well, yang gue tahu dulu tuh Eropa tuh ya paling cuman pertama itu Zidane karena pelatih Madrid. Yang kedua adalah Pep Guardiola karena pelatih Barcelona waktu itu. Setelah itu adalah siapa ya? Oh ya, Jose Mourinho. Dulu waktu itu Jose Mourinho masih habis ke Madrid nih, kemana ya, lupa gue. Pokoknya gue kenal Jose Mourinho tuh di Madrid juga gitu loh. Nah, semusim kemudian itu dia dipecat terus ganti Zidane kan kalau nggak salah. Itu seingatan gue loh ya, tapi gue lupa, sejujurnya lupa banget. Tapi ya mungkin iya sih. Oke, kita coba ke atas lagi. Ini bener-bener banyak banget loh sejarahnya. Kalian bisa, oke, kalau misalnya kalian pengen bener-bener baca semuanya silakan aja. Gue hanya mempersingkat aja karena kembali durasi coy. Oke. Setelah menjadi Liverpool, kita langsung lanjut ke masa kejayaan aja. Karena ya kalian sudah tahu bahwa masa perkembangan. Jadi Liverpool ceritanya gini aja. Liverpool tuh ya awalnya terbentuk karena persekutuan komite Everton. Terus setelah mereka tuh berusaha di Liga Utama Inggris selama 50 tahun, akhirnya mereka terperosok ke divisi kedua selama kurang lebih 50 tahun bermain di divisi utama. Jadi setelah mereka terperosok, Bill Shankly masuk menggantikan kursi kemanajeran Liverpool. Setelah itu muncullah masa kejayaannya Liverpool. Nah, ini kita akan bahas di sini. Liverpool meraih era terbaiknya saat di bawah manajer Bill Shankly. Pelatih ini kemudian menjadi legenda Liverpool sesuai yang sudah gue bilang, dan kalian bisa lihat nih patungnya. Oke, kita bisa buka di new tab ya. Biar kalian bisa lihat juga. Ini kalian bisa lihat Bill Shankly ya. Nih, gue perjelas. Ya, beginilah kurang lebih Bill Shankly ya. Gua agak kurang tahu, tapi yang jelas ya begitulah. Dibuat patungnya. Kalau menurut gua nggak tahu Jurgen Klopp bakal dibuat apa enggak ya, nggak tahu. Liverpool ya Bill Shankly ini kemudian menjadi legenda. Ia sangat dihormati karena berhasil membawa Liverpool kembali ke divisi 1 setelah sebelumnya berada di divisi 2 selama 8 musim. What the hell? Gue kira mungkin dia semusim 2 musim. Anjir, 8 musim cok di divisi 2, lama juga. Untuk menghormati jasanya dibuatlah patung Bill Shankly ini kan. Bill Shankly di pintu masuk Anfield ya. Gue nggak tahu patungnya sekarang tuh ada apa masih ada apa enggak. Kayak masih ada sih harusnya. Kayak ada sih, ada. Setahu gue sih ada. Termasuk pemain-pemain yang terkenal pada masa ini termasuk Ray Clemens ya. Ini sejujurnya gue kalau pemain masih kurang tahu. Tapi ya kalau mungkin pelatih gue tahu. Ini gue juga belajar juga sih sekalian.
Ray Clemens, Mark Lewis, Graham Shaw, Ian Callaghan, Bill Neal, Kevin Keegan, Alan Hansen, Kenny Dalglish, agak susah juga namanya, Ian Ross. Udah tua-tua semua, Pak. Dan ini dah di era Bill Shankly kita akan membahas mereka ini. Setelah menjadi juara Piala FA pertama pada tahun 1965, dia menjadi liga pada musim 1965 dan 66. Bill Shankly berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Inggris pada Piala FA pada musim kompetisi 1972 dan 72 dan 73. Oke. Musim berikutnya dia bisa dapat Piala FA setelah mengalahkan Newcastle 3-0. Itu merupakan persembahan terakhir dari seorang Bill Shankly. Oke, berarti Bill Shankly itu adalah Bill Shankly itu memberikan trofi terakhirnya adalah Piala FA Community Shield to Emirates FA Cup, Piala FA. Dan entah apa alasannya, katanya di sini dia secara tiba-tiba memutuskan untuk pensiun untuk sebagai manajer. Dan Piala FA inilah sebagai trofi terakhirnya Bill Shankly untuk Liverpool. Pemain Liverpool dan julukannya untuk penggemar fanatik ini berasal dari kota sebagai penggemar dan luar kota. Bahkan sampai dibujuk loh untuk tidak pensiun karena saking bagusnya, berarti kan dia ngelatih Liverpool. Dan kalau kalian tahu, ada salah satu chance atau apa yang bisa dibilang kalau di stadion tuh, iya chance lah, kalau di Indonesia chance atau nyanyian supporter Liverpool tuh yang Volvo apa sih, gue lupa liriknya aja, tapi ada lah, itu ada tentang namanya Shankly gitu loh, ada dipasang namanya di situ. Dan gue tahu kenapa Liverpool tuh bener-bener sangat, apalagi orang yang terdahulu gitu kan, yang lahirnya mungkin di era 60 70 gitu kan, mungkin mereka benar-benar ya kalau tahu sepak bola Inggris ya. Tapi memang di Indonesia lu tahu sendiri, sepak bola tuh mulai terkenal ya mungkin sudah mulai memasuki era modern sih, kayaknya itu udah mulai terkenal sepak bola. Terus ya gue nggak tahu, karena ya gue memang kenal sepak bola di saat sepak bola ini sudah menuju ke era modern gitu loh. Sudah mulai ada teknologi baru, ada bahkan dulu yang dulunya gue tuh dulu nonton tuh ya sebelum ada VAR tuh pun gue udah nonton Liga Inggris. Tapi ya memang dulu tuh kalau nggak salah populernya kan emang Liga Serie A, kalau tidak salah ya, saya lupa juga sebenarnya. Sudah tidak usah dibahas lagi. Berusaha untuk membujuk dan bahkan para pekerja di Liverpool mengancam akan melakukan mogok kerja. Astaga, sampai diancam loh Pak, lihat diancam, bener-bener pengen gak pergi loh. Iya deh, dan menyeratkan tongkat manajernya kepada asistennya yaitu Bu Paisley. Bill Shankly akhirnya pensiun pada 1974 dan bergabung dengan Liverpool di tribun depan. Oke, jadi dia sudah tidak ada jabatan lagi Liverpool sejak 1974 dan sudah tidak menjadi pelatih sepak bola lagi karena sudah memutuskan untuk pensiun. Well, ya keputusan seseorang nggak bisa dipaksa-paksa gitu dong, gitu kan. Ini agak ngeri juga sih, mengancam loh. Liverpool ngancam akan melakukan mogok kerja. Dan fansnya pun sampai ngebujuk untuk gak pensiun gitu loh anjir. Ya nggak bisa juga gitu loh. Bill Shankly kan bukan robot lah, astaga. Ya nggak tahu lah, mungkin karena saking bagusnya gitu kan, jadi dia nggak mau, bener-bener pengen sama itu terus gitu kan. Oke, Bu Paisley ya, ini jadi ini eranya kemanajerannya Bu Paisley. Ini Liverpool nih kurang lebih udah berapa kali ganti manajer. Kalau kita bahas semuanya ini cukup lama juga cuy, ini aja udah 29 menit cuy. Ya kita kayak nggak bahas Bill Shankly aja ya, karena ya hopefully Bill Shankly ini sebagai legendnya ya, sebagai legendnya Liverpool, sebagai salah satu, ya kalau kalian fans fanatik Liverpool dan kalian benar-benar paham dengan sejarah Liverpool, pasti kalian tidak akan
lupa dengan namanya Bill Shankly gitu loh. Ya kecuali kalian hanya fans Liverpool yang hanya menonton pertandingannya saja gitu kan. Gua sejujurnya ya tertarik dengan Liverpool karena dulu itu ada Steven Gerrard di situ. Salah satu tipikal pemain legend yang benar-benar gue suka karena punya kualitas yang sangat-sangat bagus. Makanya ya gue kenal Steven Gerrard tuh waktu dia main di Piala Piala apa ya, Piala Dunia kalau nggak salah, Piala Dunia 2010 kalau nggak salah, lupa 2000 berapa sih, lupa lah. Pokoknya dia masih main Piala Dunia atau Piala Eropa gitu lah, lupa gue. Masih kecil banget tuh gue, umur berapa, 6 tahun kali, tahu 8 7 ya, lupa lah gue, umur segitulah. Jadi ya itu masih era-era Steven Gerrard. Di situ gue benar-benar gue benar suka dengan Gerrard, dan akhirnya gue tahu bahwa Gerrard tuh di Liverpool. Sama juga halnya dengan gue suka Madrid ya, karena gue suka Madrid awalnya karena Ronaldo, tapi lama-lama gue juga cinta sama Madrid. Walaupun waktu itu Ronaldo pergi, tapi gue tetap dukung Madrid sepenuhnya. Dan sekarang kalau kalian tahu, Liverpool akan menghadapi Madrid di Liga Champions quarter final. Ya well, gue bakal dukung dua-duanya sih, sepenuh hati gue bakal dukung dua-duanya. Siapapun yang nyetak gol gue bakal senang. Tetapi untuk sekarang sejujurnya hati gue tetap bakal memilih Liverpool. Kenapa? Karena Madrid sudah kehilangan Ronaldo. Jadi walaupun sebenarnya gue masih cinta Madrid, tapi kehilangan Ronaldo itu membuat rasa cinta gue terhadap Madrid berkurang. Oke, sudah tidak usah dibahas lagi. Oke, jadi kita akan langsung saja, mungkin tidak usah membahas ya Kreda Pogen atau era Rafa Benitez atau era Roy Hodgson atau bahkan era Brendan Rodgers gitu. Jadi ya gue bakal mungkin ngebahas langsung ke Liverpool dan eranya sekarang, yaitu Jurgen Klopp yang sedang terancam posisinya untuk terganti karena performanya sangat menurun. Ya, pendapat lu gimana bang tentang Jurgen Klopp kalau dipecat? Ya pendapat gua kalau sebagai fans Liverpool, pastinya gua sejujurnya tidak ingin Klopp dipecat secepat mungkin. Kenapa? Yang pertama, Klopp ini sudah benar-benar membuat Liverpool jauh berbeda, jauh sangat-sangat berbeda di era-era sebelumnya. Karena Liverpool ini benar-benar berubah setelah ada Jurgen Klopp, pelatih yang menurut gue sangatlah mementingkan kedalaman skuad dan benar-benar mementingkan satu sama lain, tidak hanya ya well memang di lini depan mereka mengandalkan Mo Salah dan yang lain-lain, tetapi menurut gue tidak seterusnya Mo Salah yang diandalin gitu loh. Bahkan kalian tahu pemain, kalau kalian ingat ya, di semifinal UEFA Champions League itu Divock Origi, strikernya Liverpool, bahkan menurut gue super subnya Liverpool, ya nyetak brace pak. Dan kenapa Origi? Ya well, gue tahu Origi memang dimainin karena Roberto Firmino sedang tidak fit, atau gue lupa akumulasi kartu apa tidak fit, kayak tidak fit sih, tidak fit, makanya dia nggak bisa mainin. Dan setelah itu dia terpaksa masukin Origi dan Salah itu, Mohamed Salah kalau nggak salah yang akumulasi kartu ya, jadi ya nggak bisa main juga gitu kan. Tapi memang Origi itu kan memang udah lama cuy, kurang lebih 4 tahun yang lalu dia gabung Liverpool. Kayaknya awal-awal Jurgen Klopp masuk dia tuh udah ada di Liverpool. Jadi ya begitulah ya. Oke, lanjut lagi. Ini kalau bisa, Jurgen Klopp mengambil kursi kepelatihan Liverpool dan Brendan Rodgers pada pertengahan musim 2015-2016. Ini memang gue tahu adalah musim pertamanya Klopp bersama Liverpool. Dari Dortmund, setelah menjalani musim yang buruk, beberapa perubahan dilakukan Liverpool demi menuruti kemauan Klopp. Salah satunya kebebasan Klopp dalam menemukan pemain yang keluar dan masuk. Ya, tapi menurut gue ini adalah keputusan yang tepat ya, membebaskan pelatih untuk membeli pemain yang ia butuhkan
Dan Liverpool nggak salah. Terbuktinya sekarang terciptalah trio baru, trio yang membeludak di seluruh sepak bola sejagat dunia, yaitu trio Firmino, Mane, and Salah. Dan itu trio yang benar-benar ditakuti di Eropa bahkan dunia, Pak. Kenapa? Karena ya lo tahu di musim 2018-19 nih trio bisa juara Liga Champions, juara Super Cup. Musim berikutnya juara Premier League. Musim sebelumnya jadi runner up. Mungkin karena ada Karius juga tuh. Tapi enggak. Bukan, sejujurnya ya memang bukan sepenuhnya salah Karius juga begitu loh. Jadi ya kalau misalnya kalian ingat blunder Karius di musim 2018-19, itu adalah musim terakhirnya Karius bermain untuk Liverpool, walaupun dia masih terikat kontrak dengan Liverpool ya. Jadi ya mungkin ya bisa dibilang itu hanyalah sebuah penurunan performa yang secara tiba-tiba saja menurut gua, dan itu sudah wajar menurut gua, sudah tidak asing lagi gitu, udah normal bagi seorang penjaga gawang apalagi gitu kan. Oke, kita langsung bahas saja. Musim pertama di Liverpool berjalan cukup baik, tidak bisa mengubah kompetisi spot sesuai keinginan. Ia berhasil membawa Liverpool ke final Piala Liga dan dikalahkan oleh Manchester City, dan UEFA Europa League dikalahkan oleh Sevilla meskipun gagal meloloskan ke melosi merah ke Liga Champions. Musim-musim selanjutnya tuh cerita indah untuk Liverpool. Ya memang sih. Di 2017 2000 kan dia masuk 2015-16 ya. Terus 2016-17 tuh juga dia udah bagus gitu loh. Hey, sebentar. Saya ada sedikit membaca. Pada pramusim 2013 Liverpool sampai berkunjung ke Indonesia. Oh ya, by the way, bagi kalian nggak tahu ya, waktu itu gue juga umur gue tuh masih kecil, atau sekitar 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun, lupa. Itu gue nonton pramusimnya Liverpool itu ke Indonesia, dan itu masih ada era-eranya, kalian bisa dibaca sini ya, Suarez, Reina. Iya masih ada, ya ini Suarez, cuman ya ini bisa dibilang Liverpool membawa mayoritas skuad utama tanpa Suarez dan Reina karena mereka berdua sedang membela negaranya di Piala Konfederasi. Liverpool menghadapi tim Indonesia, timnas Indonesia ya, di Gelora Bung Karno. The Reds menang dengan skor 2-0, gol dicetak oleh Philippe Coutinho dan Raheem Sterling. Sterling. Gua nggak tahu Sterling yang mana. Apakah Raheem Sterling pernah main di Liverpool? Gue nggak tahu juga, sumpah lupa. Ya ini kalian bisa lihat mengubah komposisi squad sesuai inginnya, berhasil membawa Liverpool ke final Piala Liga. Musim-musim selanjutnya ya, ya ini ya, membeli pemain seperti Mane itu kalau nggak salah dibeli dari Southampton. Wijnaldum juga lupa dia dibeli dari mana ya, apakah ada penjelasannya? Tidak ada. Dan beli Joel Matip juga, ini pemain bagus dari Schalke. Terus beli Van Dijk dari Southampton. Sama Mane sama Van Dijk tuh. Van Dijk dulu nih kalau kalian tahu adalah back asing yang tidak ditahui siapa-siapa. Soalnya dia benar-benar bermain untuk Southampton, dan saat dia bermain untuk Southampton itu klub tuh benar-benar ngelihat bagaimana seorang Van Dijk itu punya bakat yang bagus sebagai seorang center back. Makanya dia langsung membeli itu, dan harganya tidak terlalu mahal, berapa pound sih gue lupa lah. Dan value-nya Van Dijk itu ya sekarang cukup tinggi lah pastinya ya kan. Tapi ya setelah Van Dijk tidak bermain beberapa musim ini, kalau lu tahu ya, sempat ada tragedi. Gue tuh ngelihat value-nya pemain Liverpool tuh bener-bener turun tuh di pasar, gila. Karena benar-benar drop performanya habis-habisan, dan value-nya tuh turun semua, gila. Oke, apa nih pemain dan menjadi pemain seperti Seko, Coutinho, Allen, dan Lavia pada musim 2020 ia membawa Liverpool ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Sayang Liverpool harus menyerah di Real Madrid lewat aksi blunder sang kiper. Ini dia, kiper legendaris Loris Karius.
Kekalahan ke-6 dan ke-7 final dilakoni klub sepanjang karirnya. Kegagalan dalam final Liga Champions membuat klub menambah amunisinya dengan membeli Alisson Becker ya. Dan Fabinho, oh ya Fabinho. Gua tahu Fabinho. Dan Naby Keita juga dan Xherdan Shaqiri. Dia ngebeli Xherdan Shaqiri. Gue lupa beli dari mana, dan Daniel Sturridge juga nih. Memulangkan ya. Sturridge nih kalau nggak salah dari awal-awal klub masuk tuh udah ada Sturridge. Dan kalau nggak salah dipinjemin, terus dia dibalikin lagi ke Liverpool ya. Dan juga dia beli Divock Origi. Ini salah satu pemain yang gue cukup suka juga sih. Nih ya. Dan masa peminjaman tidak lupa ia juga ke mendepak Karius ke Besiktas. Ya jadi awalnya Liverpool Karius itu dia di on loan ke Besiktas. Setelah itu musim sekarang ini dia bermain untuk Union Berlin, dipinjemin ke Union Berlin. Gua nggak tahu musim depan apakah dia dijual apakah langsung, itu ya gua nggak tahu juga. Tapi sekarang dia masih dalam masa peminjamannya di Union Berlin pastinya. Hal terbukti susah Liverpool kembali menjadi Liga Champions untuk ke-6 kalinya dan meraih posisi kedua tertinggal 1 poin ya. Ini memang benar-benar dramatis banget sih. Waktu itu Liverpool hampir bisa dapat 2 trofi bergengsi yang benar-benar mereka ingin dapatkan di musim itu. Cuman tipis 1 poin aja itu Liverpool. Kalau misalnya bisa minimal dapat 2 poin lebih aja, juara pak. Cuman tipis 1 poin. Ya akhirnya City lolos. City juara sorry. 1 poin dari Manchester City yaitu meraih 98 poin. Liverpool juga dibawanya menjadi tim Inggris pertama yang menyapu bersih trofi internasional dengan memelih Piala Super Cup dan Piala antar klub FIFA. Jurgen Klopp berhasil mengakhiri penantian panjang selama 30 bulan Liverpool untuk menjuarai Liga dan membawa Liverpool menjuarai Liga Utama Inggris musim 2019 dan 2020. Berhasil mengunci gelar juara pada pekan 31 Liga setelah mengalahkan Crystal Palace di Anfield dengan skor akhir 4-0. Dan pesaing terdekatnya Manchester City dikalahkan City. Ya kalau nggak salah ini ditahan imbang sih, kalau nggak bukan dikalahkan, apa dikalahkan ya? Merupakan gelar ke-19 bagi Liverpool. Oh iya, ini ada tragedi juga ya. Klub ini juga terlibat dalam 2 tragedi besar dalam sepak bola Eropa, yaitu tragedi Heysel dan pada 1986 dan tragedi Hillsborough pada 1989. Tragedi Heysel mengakibatkan klub-klub dari Inggris larang tampil di ajang Eropa selama 5 tahun. Ngeri juga Liverpool ya. Oke, nah ini seperti yang gue bilang, kita akan sedikit membahas lambangnya Liverpool, yaitu lambangnya ada liverbird atau burung liver bisa dibilang. Dan kalau kalian tahu ini tuh bukan ayam cuy, banyak orang yang bilang ini ayam atau apa, jantan atau apa sih nggak tahu. Padahal ini sebenarnya tuh burung liver atau burung yang ada di Liverpool ya, burung liver orang sebutnya di sana. Muncul di seragam Liverpool pada partai final Piala FA tahun 1950 ya. Lambangnya secara signifikan telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Liverpool. Lambang Liverpool ini mengalami perubahan pertama pada musim 1955 dan 1956 di mana gambar Liverbird berada di lingkaran oval dan tulisan LFC berada di bawah Liverbird. Emang iya ya? Tidak sih. Yang sekarang logonya Liverpool Football Club ya. Ya LFC sih kalau disingkat emang. Lambang versi ini bertahan sampai ke 1968. Oke, gue bakal baca sih bentar. Karena menarik juga nih coy. Oke. Ya, kalian bisa baca sendiri lah ya. Oke, sebelum itu gue minum dulu kembali karena kalau banyak ngoceh gini tuh biasa gue cepet haus, jadi gue minum dulu. Oke, fokus kembali. Oke, ini ya, untuk merayakan 100 tahun Liverpool FC, lambang klub ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Penambahan ornamentation Gillette dan tulisan Your Never Walk Alone di atas
tameng Liverbeard dimaksudkan untuk mengingatkan jasa manajer Bill Shankly dan pondasi kokoh bagi Liverpool. Di dalam tameng tersebut ada tulisan Liverpool Football Club 100 tahun dan lambang Liverbeard. Kemudian di bawah tameng ada tulisan angka 1892 sampai 1992. Cuman ini kan dimodifikasi jadi is 1892 atau ini adalah angka kelahirannya sebuah tim yang bernama Liverpool. Kurang lebih untuk pembahasan lambangnya seperti ini aja. Mungkin kalau misalnya kalian benar-benar pengen baca secara detail, silahkan pause videonya dan boleh kalian baca. Dan ya, kita akan langsung masuk ke yaitu pemain-pemain Liverpool. Jadi gue di sini ya siapa sih yang nggak tahu pemain-pemain Liverpool? Tapi mungkin bagi orang yang mungkin fans Liga Santander atau fans Liga Italia, mungkin kalian nggak tahu pemain-pemain Liverpool. Jadi gue bakal kenalin satu-satu pemainnya. Jadi yang pertama adalah kita akan langsung gas ke daftar nama pemain Liverpool musim 2020-2021. Untuk di bagian penjaga gawang mereka punya Alisson Becker sebagai penjaga gawang utama, Adrian sebagai penjaga gawang kedua, dan punya penjaga gawang muda yaitu Calvin Kelleher, penjaga gawang berusia 22 tahun kalau tidak salah. Dan ya, kalian bisa lihat Virgil van Dijk sebagai third captain atau kapten ketiga. Karena kalau nggak salah, kapten pertama itu pasti dipegang oleh Jordan Henderson, kapten. Dan James Milner sebagai vice captain kalau kalian bisa ingat ya. Bahkan ini Jorginho Wijnaldum ini sebagai fourth captain ya, kapten keempat. Dan menarik juga. Oke, kita bisa rutin Alisson, Adrian, Calvin Kelleher, Virgil van Dijk. Untuk di posisi ini mereka ada Virgil van Dijk, ada Gomez, Costa Tsimikas. Ya ini kalau kalian bisa tahu ini adalah pemain-pemain yang di bursa transfer musim panas ya, bukan musim dingin atau winter. Jadi ini masih pemain-pemain yang di musim panas. Gomez, Costa Tsimikas sebagai left back. Bahkan Gomez tuh bisa jadi right back atau left back ya. Oke, menarik. Costa Tsimikas, Andrew Robertson, Joel Matip, Nathaniel Phillips, Trent, Van der Berg, Nico Williams. Ya, ini pemain-pemain yang sudah kalian tidak asing lagi gitu kan. Ada Fabinho, terus ada Wijnaldum, Thiago Alcantara, James Milner, Naby Keita, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, dan sekarang yang namanya sudah mulai naik yaitu Curtis Jones. Ada Sheridan Shaqiri, Ben Watburn ini gue kurang tahu sejujurnya. Harry Wilson gue tahu, Elliot masih tahu, Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Takumi Minamino yang sempat dipinjemin ke Southampton sekarang. Dan mega signing Liverpool Diogo Jota dan Divock Origi pastinya. Nah, nih daftar pemain-pemain baru Liverpool di Liverpool musim, yaitu Costa Tsimikas dari Olympiakos dibeli dengan seharga 11 juta pounds, 11,750 pounds. Sebenarnya nggak ngomongnya jangan ada ribunya sih, sebenarnya 11.750 pounds itu, bukan 1.000 pounds. Ya nggak tahu lah. Dan midfielder ada Thiago dari Bayern Munchen dengan 20 juta pounds. Ada dengan Diogo Jota dengan Wolverhampton. Mega signing Liverpool 41 juta pounds. Benar-benar besar. Dan ini dia yang keluar dari Liverpool, yaitu ada Andy Longren ini dilepas. Dan Adam Lallana ini free agent, dilepas emang tidak karena kontraknya habis. Dan dia sekarang bergabung dengan Brighton Hove Albion. Dan ada juga Dejan Lovren. Dia dijual ke Zenit dengan harga 10 juta pounds atau 11 juta 10,9. Ada Ofle Egeria ke Reading dengan 3 juta pounds. Kijana Hofer Wolverhampton Wanderers dengan 9 juta pounds. Dan Ryan Brewster dengan dijual dengan harga 18 juta pound sterling. Dan ini daftar pemain Liverpool yang dipinjamkan di musim ini, yaitu ada namanya seperti Shea Ojo, Cardiff City hingga akhir musim. Terus ada dua pemain yang dipinjamin ke Union Berlin ya.
Towio Awinyi, Nio Berne. Oh, gue tahu. Ini tuh pemain umur 18 tahun dari Prancis. Gue tahu. Ini wonderkid Liverpool. Ini posisinya penyerang ya kalau nggak salah. Forward soalnya. Loris Karius, yep, ini dia Union Berlin yang seperti gue bilang tadi di awal. Ada Kamala Grabara dengan posisi goalkeeper. Dan ada midfield Marco Grujic ke FC Porto. Dan semua pemain ini masih di masa peminjamannya. Oke, jadi mungkin cukup menarik untuk pengenalan para pemain-pemain Liverpool. Dan sekarang gue akan membahas konsep dari karir mode Liverpool ini ya. Oke, jadi gue akan membahas yaitu karir mode Liverpool. Bagaimana project 3 musim bersama Liverpool ini. Jadi project Liverpool ini sebenarnya adalah sebagai cuman hanya 3 musim, dan di musim pertama gue memfokuskan untuk mempertahankan gelar juara Liga Premier Inggris. Itu fokus dari gue sendiri. Gue tidak begitu fokus ke Liga Champions. Well, kalau Liga Champions juara, it's okay. Tapi gue lebih fokus untuk bisa juara Premier League. Itu ya, 1 Premier League. Dan di musim pertama pastinya gue akan coba mencari beberapa wonderkid atau youth academy, atau ya bisa dibilang pemain-pemain muda berpotensi untuk bisa gue kembangkan dan bisa gue mainkan di musim berikutnya, gitu kan. Ya well, gue tahu mungkin Liverpool banyak juga pemain-pemain muda tetapi yang dipinjamkan semua. Emang mereka minim jam terbang, tetapi menurut gue ya masih bisa lah sebenarnya. Dan untuk di musim kedua, objektif gue adalah kita minimal bisa ya pasti menahan gelar juara Premier League itu udah pasti sebenarnya. Setiap musim pasti itu Premier League. Nah, untuk musim kedua ini gue tapi akan lebih fokus untuk bisa bersaing di Eropa. Itu udah pasti. Karena untuk mungkin di squad pertama, bukan di squad pertama, di musim pertama itu mungkin gue lebih fokus ke piala domestik dan fokus untuk memperdalam squad, gitu kan. Jadi mungkin itu musim pertama. Musim kedua akan jauh lebih berat lagi tantangannya. Hopefully mungkin gue bisa mempertahankan Premier League atau bahkan juga bisa kita mendapatkan gelar Liga Champions. Itu target di musim kedua. Dan di musim ketiga cukup berat lagi pastinya. Target gue adalah treble winner. Yaitu apa aja? Bisa apa aja. Boleh Carabao Cup, boleh FA Cup, boleh Premier League, Champions League, atau bahkan Community Shield kalau misalnya kita musim berikutnya. Tapi untuk Community Shield atau UEFA Super Cup itu nggak akan gue hitung. Kenapa? Karena itu adalah bukan suatu yang menurut gue spesial. Karena itu hanya memperebutkan dari yang terbaik. Tapi itu kita akan berusaha dapatkan. Pokoknya di setiap kompetisi manapun yang Liverpool ikutin, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi, well, untuk musim pertama, gue bakal sedikit mungkin fokus untuk ke piala domestik terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk Liga Champions atau Piala Eropa, gue masih mungkin ya bakal juga serius, tetapi ya dalam artian gue hanya lebih fokus untuk ke piala domestik. Oke, jadi mungkin konsepnya kurang lebih sebegitu. Kalau kalian udah nangkep ya bagus lah ya. Jadi kurang lebih konsep project 3 musim itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ya well, kita juga sebenarnya bisa menjual Rio Firmansyah, Roberto Firmino, Mane, dan Salah, dan menciptakan trio baru dengan para pemain-pemain muda yang berpotensi untuk menjadi the best world player di dunia gitu kan. Ya, the best world player itu udah cukup ya. Oke. Jadi ya mungkin kurang lebih begitu, dan mungkin untuk di next video
kita kan sudah bisa memulai karir mode. Dan untuk pelatihnya, gue akan coba berusaha memikirkan siapa yang menurutku menarik untuk kita kasih menjadi pelatih Liverpool. Oke? Jadi mungkin untuk pembahasan sejarah-sejarah dan konsepnya, mungkin segini aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Tunggu aja nanti di episode 1, gue bakal langsung mulai karir mode dari Liverpool. Oke? See you di next video teman-teman, and goodbye. So are you gonna die today? Make it